Lalu dalam setiap program kerja yang kami laksanakan, itu kami juga menyusun timeline terlebih dahulu. Kan juga nama lain dari BPH ini bukan Badan Pengurus Harian, tapi juga Badan Penenang Hatimu, seperti itu. Halo Sobat Bitalk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bitalk nih, ada yang baru nih. Kira-kira ada apa ya? Bukan kekasih, tapi inilah dia program baru dari Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA. Jadi di sini kita ada Bitalk atau Biology Talk yang akan membahas seputar informasi-informasi biologi khususnya, dan juga tak kalah informatif. Kita di sini juga ada tips-tips dari KKN, magang, PKM dan lain-lainnya yang pastinya menarik sekali untuk ditonton. Oke, sebagai pembukaan nih, kenalin dulu aku Karna Abadi selaku moderator pada kesempatan kali ini yang akan menemani Sobat Bitalk dalam beberapa menit ke depan. Oke, sebagai pembukaan kita akan langsung mendatangkan bintang tamu yang luar biasa nih Sobat Bitalk. Oke, sebelum itu kita akan pantun terlebih dahulu untuk memanggilnya. Pergi ke rapat memakai PDH. Rapatnya bersama kamu. Kenalin nih, ada BPH yang siap menemani hari-harimu. Please welcome BPH Hima Biologi. Oke, mungkin dari bintang tamu nih boleh say hi dulu dong kepada Sobat Bitalk. Halo. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya dari Mas Mbak yang ada di depan ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin dari Sobat Bitalk ini belum tahu siapa sih pria ganteng dan wanita cantik yang ada di depan saya ini. Oke, mungkin langsung boleh perkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Bitalk dan jabatannya di Hima Biologi ini sebagai apa sih? Boleh banget. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nizamuddin Al-Khair. Di sini saya sebagai Ketua Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA. Dan di samping saya ada Tika Awal Soleha sebagai Wakil Ketua dari Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA. Gitu Kak Karna. Oke, jadi di sini sudah ada ketua dan wakil dari Hima. Oke, tentunya dari suatu organisasi ini tidak hanya wakil dan juga ketua saja, tetapi pasti ada sekretaris dan juga bendahara. Mungkin boleh di-spill nih, siapa sih sekretaris dan bendahara dari Hima Biologi? Oke, sekretarisnya apa ya? Kamu bendahara ya? Oh, boleh. Oke, sekretaris 1 itu ada Rahayuning Destia, angkatan 21. Lalu ada sekretaris 2, itu Gina Hilmina Jelin Kausar, dari angkatan 2022. Nah oke, tadi kan udah di-spill sekretarisnya ya. Nah sekarang buat bendaharanya itu juga ada 2. Kak, sekretaris ada 2, sedangkan bendahara ada 1 kan nanti jadi iri ya. Jadinya di Hima ini, terutama di Badan Pengurus Harian, itu ada 2 bendahara. Yang pertama yaitu Purwati Indah Lestari atau yang akrab dikenal disapa sebagai Mbak Indah, itu dari angkatan 2021. Dan juga yang kedua, bendahara kedua itu ada Dinda Nurfaida atau yang akrab disapa dengan nama panggilan Dek Dinda, itu dari angkatan 2022 yang masih unyu-unyu gitu. Oke, gitu Kak, karena anggota jadi BPH sendiri. Oke, jadi kita udah kenalan nih dengan anggota-anggota yang ada di BPH. Oke, jadi di sini nih Kak, kita udah buka kuesioner kepada Sobat Bitalk yang kita sudah share di Instagram Hima Biologi Nanas Merah. Di sini ada sekitar 10.000 pertanyaan. Banyak sekali Kak. Oke, tapi kita tidak bisa bacakan satu-satu, jadi hanya beberapa saja yang akan kita bacakan. Karena di sini BPH ini sepertinya banyak penggemarnya. Karena pertanyaannya begitu variatif sekali. Oke, jadi yang pertama, BPH ini kan sebagai jantungnya dari organisasi kan. Oke, bagaimana caranya BPH ini mengatasi suatu masalah yang ada dalam suatu organisasi? Tentunya dalam organisasi itu pasti ada aja masalahnya, entah kerikil kecil atau batu besar bahkan. Nah, bagaimana cara BPH untuk mengatasi hal-hal seperti yang terjadi seperti itu? Oke, Kak, karena BPH, Badan Pengawas Harian, berarti kan kita di atas dari semua departemen, Ge. Dan BPH juga pasti memantau semua kinerja dan semua program kerja dari setiap departemen masing-masing.
gitu. Jadi walaupun ada masalah timeline-nya tabrakan, kita tetap cari solusi biar program kerja itu bisa dapat terlaksana. Itu kalau misal secara program kerja. Tapi kalau secara personal anggota Hima sendiri, pertama, kalau misal ada masalah kita tanyakan dulu kepada anggotanya itu masalahnya di mana, itu masalah pribadi atau masalah dengan teman-teman Hima atau masalah kuliah. Mungkin kita bisa bantu secara kayak sharing gitu sama orangnya itu. Dan dilanjutin sama Tika. Iya, jadi benar yang dikatain sama Bapak Kahim ya, atau yang biasa disapa dengan Kak Nizam. Jadi kalau semisal ada masalah atau ada problem, walaupun problem itu besarnya hanya sebiji zarah ya, kalau istilahnya. Iya, sekecil itu, dalam hal program kerja pastinya yang rawan terkena masalah itu di timeline ataupun ketika program kerja itu berlangsung. Biasanya ada beberapa panitia yang istilahnya tiba-tiba menghilang atau sekarang itu nama trennya AFK ya, seperti AFK. itu. Nah, jika ada hal-hal semacam itu untuk yang masalah timeline, jika nantinya ternyata di program kerja Hima Biologi itu ada timeline yang bertabrakan dengan timelinenya fakultas, benar yang dikatakan Kak Nizam tadi, kita akan cross check ulang dan kita akan komunikasikan kembali dengan pihak fakultas seperti itu. Jikalau program kerja tersebut tidak bisa terlaksana pada tanggal tersebut, maka kita akan mencari tanggal lain untuk melaksanakan program kerja tersebut. Dan juga ketika nantinya ada masalah di bidang internal ataupun personal atau perseorangan, yang pertama, perseorangan itu harus mendiskusikan ataupun merundingkan terlebih dahulu masalah tersebut pada departemennya terlebih dahulu. Karena ibaratnya kalau ada sebuah masalah itu kan dapurnya departemen itu sendiri ya. Jadi sebisa mungkin harus diselesaikan terlebih dahulu di departemen itu. Jikalau nanti sudah melakukan diskusi ataupun rundingan di dalam departemen tersebut dan ternyata tidak menemukan titik terang, baru si departemen tersebut atau perseorangan itu datang ke BPH seperti itu. Kan juga nama lain dari BPH ini bukan Badan Pengurus Harian tapi juga Badan Penenang Hatimu seperti itu. Jadi menjaga suasana hati setiap anggota Kak, seperti itu biar. Oke, tuh jadi untuk BPH ini Badan Penenang Hatimu. Oke, jadi tadi kan sempat sepil nih progja dan juga cara mengatasinya. Nah, ngomong-ngomong nih kan di departemen pasti ada progja. Nah, apakah di BPH ini juga ada progja atau agenda? Oke, untuk progja itu yang ngurus Tika. Kalau agenda dari PPH ini kami ada rasa biologi. Rasa biologi ini kami kolaborasi dengan Adham, di mana Adham itu nanti kan ada dialog terbuka dengan pihak birokrat. Sebelum hari H, kami akan kumpulin mahasiswa biologi, kita diskusi cara kayak ngopi-ngopi biasa gitu, obrolin permasalahan di jurusan seperti apa, permasalahan di fakultas seperti apa, mulai dari fakultas, akademik, dan lain-lainnya gitu. Kalau untuk program kerja, apa aja Kak Dika? Ya, untuk program kerja yang ada di Hima Biologi ini ada lumayan banyak ya Kak, karena ya ada yang pertama yang setiap hari Jumat ya. Sebenarnya setiap hari Jumat itu kita rutin melakukan sebuah rapat, di mana rapat ini kita namakan sebagai rapat rutin Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA. Nah, rapat rutin ini tujuannya untuk apa sih? Rapat rutin ini tujuannya agar nantinya jika ada program kerja yang akan dilaksanakan ataupun program kerja yang sudah selesai, kita dapat membahas apa saja yang diperlukan, apa saja proyek-proyek ataupun alat bahan ataupun sisi yang diperlukan, persiapan yang diperlukan pada saat program kerja itu akan berlaksana. Dan jikalau program kerja tersebut sudah terlaksana, kita akan mengevaluasi di rapat rutin ini. Karena kenapa kok kita melakukan evaluasi ini di rapat rutin? Karena hanya anggota Hima saja yang berhak tahu untuk evaluasi-evaluasi yang telah terjadi selama program kerja ini berlangsung, seperti itu. Kemudian juga ada MMJ, Musyawarah Mahasiswa Jurusan. Nah, Musyawarah Mahasiswa Jurusan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi ketika nantinya di akhir periode dan juga ada beberapa prosesi sertijab atau serah terima jabatan antara Bapak Kahim lama, Ibu Wakahim dengan Bapak Kahim baru dan juga Ibu Wakahim baru, atau dengan pengurus lama dan dengan pengurus baru seperti itu. Kemudian masih ada satu lagi program kerja dari BPH. Itu yang paling awal sendiri, yaitu rapat kerja. Rapat kerja. Nah, rapat kerja ini tujuannya apa? Rapat kerja ini tujuannya untuk menyusun program kerja baru, yang program kerja baru ini diharapkan nantinya memiliki inovasi-inovasi yang baru yang berbeda dari kepengurusannya lama, seperti itu. Dan rapat kerja kan dilaksanakan pada awal periode kan ya? Betul. Nah, betul. Tuh, itu tadi jadi progja dan juga agenda yang ada di
BPH. Tapi mungkin boleh di-spill sedikit nih kan, tentunya Hima ini memiliki banyak sekali program kerja nih Kak. Program kerja yang besar aja nih yang di-spill, nanti yang kecil-kecil bisa langsung disampaikan oleh departemennya masing-masing. Oke, apa saja sih program kerja besar yang ada di Hima Biologi? Oke, program besar yang di Hima Biologi ada 3 karena pertama, biologi mengabdi. Ini sudah dilaksanakan kemarin tanggal 23 sampai tanggal 28 Juli. Itu kita melaksanakan pengabdian di Desa Singopadu, Sidoarjo. Sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian, kami melaksanakan pengabdian bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan masyarakat dan mengembangkan desa tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada Biokompact. Biokompact ini istilah kemahasiswaannya, istilah umumnya yaitu Olimpiade. Di Biokompact ini kami ada 3 cabang lomba. Apa aja Kak? Nah, cabang lomba di Biokompact ini ada LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah, dan juga Ekom, dan juga Kombi. Betul, itu untuk Biokompact. Yang ketiga yaitu ada Biostation. Nah, ini untuk adik-adik baru kita Kak, adik-adik mahasiswa baru 2023. Nah, di Biostation ini kalian akan dikenalkan bagaimana budaya di biologi, kebiasaan di biologi, terus cara beretika dengan dosen, kakak tingkat, selama 1 semester. Kalian akan dididik dan dianggapannya kalian bakal dianggap keluarga sesuai dengan seperti apa biologi itu Kak. Gitu. Oke, untuk lebih lengkapnya nih seperti apa sih Biostation itu, seperti apa Biomeng, Biokompact, nanti akan kita lanjut bahas kupas dengan departemen yang menanganinya tentunya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan proja-proja dan juga agenda. Kira-kira apakah ada inovasi terbaru nih dari Hima Biologi saat ini, karena kita sudah kedatangan langsung dengan BPH-nya, dan apakah ada hal-hal yang berbeda nih dengan periode sebelumnya atau mungkin sama terkait kepengurusan, entah itu jumlah anggota dan lain-lainnya. Boleh banget nih di-spill. Oke, untuk jumlah anggota sendiri Kak, karena di awal kita ada omongan kalau kita bakal dipisah gitu. Tapi alhamdulillah ada jadi jumlah kepengurusan sekarang lebih banyak daripada yang kemarin. Misal kemarin tuh kami rekrut anggota sekitar 3 sampai 4 orang. Kalau sekarang kami rekrut anggota 4 sampai 5 orang, hanya nambah 1 saja setiap departemen. Jadi total kepengurusan kita ada 78 orang di Hima Biologi Nanas Merah FIPA UNESA. Lalu untuk inovasi periode sekarang daripada periode lalu, ya ini nih Kak, Bitalk. Ini kan baru nih, di tahun kemarin nggak ada. Ini inovasi kami, semoga ini bisa branding dari acara-acara yang ada di jurusan, dari Hima Biologi. Tentu kami juga menangani KSKM, kelompok studi dan kelompok minat. Nanti kami bakal nge-branding KSKM tersebut agar dikenalkan oleh mahasiswa baru yang lainnya, gitu kan. Oke, jadi bener banget nih Sobat Bitalk. Jadi dengan adanya Bitalk ini bisa menambah wawasan teman-teman semua Sobat Bitalk untuk dapat mengetahui informasi-informasi terbaru dan tips and trik di jurusan biologi khususnya. Betul. Oke, karena adanya keterbatasan waktu, jadi kita langsung baca ke pertanyaan terakhir saja. Jadi apakah ada tantangan terbesar nih menjadi anggota dari BPH? Apa ada tekanan tersendiri atau bagaimana dalam menjadi BPH, Badan Pengawas Hatimu? Oke, mungkin boleh langsung dijelaskan kepada Sobat Bitalk nih. Oke, tantangan ya, karena kita mengawasi semua departemen nggak, karena di sini kan kita dalam setiap departemen memiliki keinginan masing-masing, memiliki tujuan masing-masing. Contohnya kalau misal kayak program kerja begitu. Nah, jadi kita tantangan yang paling menurut saya dipikirin bagaimana cara menyamakan persepsi antara BPH dengan departemen masing-masing itu. Departemen punya keinginan A, B, C, sedangkan BPH punya A, B, C tapi hal yang lain. Mungkin di situ kita bisa diskusi bagaimana enaknya dari BPH dan departemen masing-masing. Mungkin Kak Tika mau nambahin? Iya benar. Jadi gini, untuk anggota Hima Biologi sendiri itu kan pastinya berasal dari beberapa latar belakang yang berbeda. Entah itu dari SMA di daerah Jawa Timur ataupun di daerah Jawa Tengah, pastinya mereka memiliki budaya dan juga mindset yang berbeda-beda. Nah, tugas dari BPH ini, Badan Pengurus Harian ataupun disamarkan ataupun nama lainnya itu yaitu Badan Penenang Hatimu, ini tugasnya
dari kita adalah untuk menyatukan persepsi, menyatukan mindset, menyatukan satu tujuan di mana nantinya ketika kita sudah menjadi satu keluarga di Hima Biologi ini, kita dapat menjadi satu tujuan bersama untuk mencapai visi misi kita menuju Hima Biologi yang lebih baik lagi ke depannya dengan beberapa inovasi-inovasi yang telah dilakukan seperti itu. Itu Kak Karna. Tuh Sobat Bitalk, sepertinya ini kita tidak salah pilih nih pada periode kali ini karena terlihat sekali bijaksananya dari pemimpin kita di Hima Biologi. Oke, karena adanya keterbatasan waktu ini mohon maaf banget. Ini nanti kita bisa lanjut nih di next episode, mungkin kita bisa membahas terkait kerendeman yang ada di BPH tentunya. Oke, jadi sebelum kita tutup nih, mungkin dari BPH boleh banget memberikan quotes ataupun pesan-pesan nih untuk Sobat Bitalk. Oke, coach ya, tetaplah memanusiakan manusia walaupun kau tidak lagi manusia. Itu aja. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk BPH kita. Oke, sebelumnya itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada BPH yang telah menyempatkan hadir pada Bitalk perdana kita dan juga teman-teman, bukan teman-teman, karena kita akan menjadi keluarga nih, Sobat Bitalk. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga jangan lupa untuk tonton terus Bitalk sampai akhir karena dijamin bakalan ada informasi-informasi terbaru dan juga informatif lainnya yang akan menambah wawasan dari Sobat Bitalk. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin di Instagram kita di @himabiologinanasmerah dan jangan lupa untuk ramaikan nih sosial media kita. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Aduh, jadi Belibet ya Kak ya. jadi grogi nih karena ini ada dua orang hebat di sini. Oke, jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Bitalk tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, kita tutup, mungkin ada jargon dari BPH nih. Ada dong. Gimana, Jadi gini, gimana? nanti kalau Bapak Kahim ya, Bapak Kahim atau Kak Karna nanti? Kak Karna tidak apa. Oh, tidak Mbak Kahim saja sepertinya. Oke, Bapak Nanti Kak Karna ikut ya. Oke, boleh banget. Gini Kak, kita briefing dulu ya. Oke. Jadi kalau Bapak Kahim bilang BPH, kita jawabnya mengayomi hatimu. Oke, mengayomi hatimu. Oke, boleh banget. Iya. Oke, langsung saja. BPH Mengayomi hatimu. Oke, terima kasih Sobat Bitalk and see you. Di Departemen Agama Hima Biologi sendiri, kita memiliki dua prokja, yaitu yang pertama sudah terlaksana kemarin, yaitu Festival Ramadan. Nah, di tahun ini tuh ada kayak lomba musabaqah syarhil Quran, terus musabaqah hifdzil Quran 5 juz, 10 juz dan lain sebagainya gitu.